Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Puspa Mareta dengan NIM 2019-210688 dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang anggaran produksi. Nah, sebelum anggaran produksi disusun, kita tuh harus menyusun anggaran penjualan. Karena apa? Karena anggaran penjualan itu merupakan anggaran yang dijadikan dasar dilakukannya berbagai aktivitas perusahaan. Nah, anggaran produksi itu juga bermakna suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang. Jadi anggaran produksi ini tuh akan mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan juga akhir pada periode tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi. Nah, perencanaan dan penjadwalan produksi adalah tugas dari pabrik yang menyangkut penentuan jumlah barang yang diproduksi dan penentuan waktu produksi. Nah, oleh sebab itu, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi itu bisa dibagi menjadi 5. Yang pertama itu anggaran penjualan, kemudian ada kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia, itu tuh termasuk teknologi yang digunakan. Kemudian yang ketiga itu ada tenaga buruh, termasuk rekrutmen, pelatihan, penempatan dan pemutusan hubungan. Kemudian yang keempat itu ada bahan baku, termasuk teknik transportasi dan pergudangan, dan yang terakhir itu ada modal kerja. Ada tujuan penyusunan anggaran produksi. Nah, guna mencapai tingkat keuntungan khusus seperti berapa hasil dari yang sudah diproduksi agar bisa diperoleh tingkat keuntungan dengan menggunakan persentase tertentu dari keuntungan setahun pada penjualan yang saat itu diinginkan. Nah, dalam penyusunannya anggaran produksi itu mempunyai beberapa tujuan. Untuk yang pertama adalah menunjang kegiatan penjualan. Nah, untuk menunjang ini tuh biasanya itu bisa barang yang disediakan itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kemudian yang kedua adalah menjaga tingkat persediaan yang memadai. Nah, dalam artian itu bahwa tingkat persediaan itu tidak terlalu besar atau tidak pula terlalu kecil. Karena apa? Karena tingkat persediaan yang terlalu besar itu biasanya mengakibatkan meningkatnya biaya-biaya, resiko-risiko yang dapat membebani perusahaan. Nah, sebaliknya, jika tingkat persediaan itu terlalu kecil, maka akan mengakibatkan banyaknya gangguan pada perusahaan tersebut, seperti kekurangan persediaan bahan mentah yang bisa menimbulkan gangguan dalam proses produksi yang pada akhirnya itu mengakibatkan langganan itu atau orang-orang itu kecewa. Kemudian yang ketiga itu ada mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi itu akan bisa ditanggung itu seminimal mungkin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran produksi. Nah, umumnya penyusunan anggaran produksi itu akan dirumuskan seperti ini. Nah, untuk tingkat penjualan itu adalah hasilnya sekian. Ini saya misalkan ya. Kemudian ada tingkat penjualan akhir. Nah, untuk tingkat penjualan dan tingkat penjualan akhir itu akan ditambah yang hasilnya itu nanti akan dikurangkan dengan tingkat persediaan awal, dan hasil yang sudah dikurangkan dengan tingkat persediaan awal itu akan menjadi tingkat produksi dari perusahaan tersebut. Sekian dari saya, boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Aisyah Widya Citra dengan NIM 2019-210716 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran produksi. Penyusunan anggaran produksi sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama ada tahap perencanaan. Di dalamnya ada menyusun periode waktu yang dipakai sebagai dasar dalam menyusun bagian produksi. Dan ada lagi dalamnya isinya menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus dihasilkan. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yang di dalamnya terdapat menentukan kapan dan di mana barang akan diproduksi, dan menentukan urutan-urutan proses produksi. Yang ketiga, menentukan prosedur standar penggunaan fasilitas-fasilitas produksi untuk mencapai efisiensi. Yang keempat, menyusun program tentang penggunaan bahan mentah, buruh, servis, dan peralatan. Yang kelima, menyusun standar biaya produksi. Yang keenam, membuat perbaikan-perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menyusun anggaran produksi.
Dalam penyusunan anggaran produksi, yang mengutamakan stabilitas produksi ditentukan terlebih dahulu kebutuhan selama 1 tahun ke depan. Kemudian diperkirakan kebutuhan setiap bulannya. Akhirnya tingkat persediaan disesuaikan dengan kebutuhan. Agar produksi tetap stabil, penyusunan anggaran produksi tergantung pada anggaran penjualan. Dalam kondisi pasar persaingan sempurna, anggaran penjualan merupakan acuan utama untuk menyusun anggaran produksi, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi, dan anggaran laba operasi. Pengelolaan faktor-faktor produksi yang ada sebaiknya dilakukan berdasarkan kesempatan yang dimiliki. Selanjutnya dipilih kesempatan yang mana dapat dicapai. Sebenarnya sangat banyak kesempatan terbuka untuk dilaksanakan, tetapi karena adanya keterbatasan dalam faktor produksi, maka harus dilakukan suatu prosedur sesuai dengan jenis usaha dan kegiatan yang akan dilakukan. Untuk itu, peranan prosedur perencanaan produksi dalam setiap perusahaan sangat besar, karena seluruh tugas yang dilakukan dalam proses produksi harus ditetapkan dalam rencana. Dalam menetapkan prosedur perencanaan, maka pimpinan harus memperhatikan tahapan-tahapan seperti mengutamakan stabilitas produksi. Yang kedua, mengutamakan pengendalian tingkat persediaannya. Yang ketiga, cara kombinasi di mana baik tingkat persediaan maupun tingkat produksi sama-sama berfluktuasi pada batas tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah praktis dalam menyusun anggaran produksi. Yang pertama, menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan anggaran produksi, yang selaras dengan periode yang digunakan dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang kedua, menentukan satuan fisik dari barang yang akan dihasilkan. Yang ketiga, menentukan standar penggunaan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan penggunaan fasilitas. Yang keempat, menentukan kebijakan pola produksi dan kebijakan persediaan. Yang kelima, menyajikan anggaran produksi dalam sebuah tabel. Penyajian dalam bentuk sederhana setidaknya memuat informasi tentang waktu dan jumlah produksi. Jumlah produksi dihitung dengan mempertimbangkan persediaan awal dan persediaan akhir barang jadi. Untuk yang terakhir, khusus kasus yang lebih kompleks, penyajian dapat disesuaikan dengan prinsip jelas dan informatif. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maimunah Nur Kamalia dengan NIM 2019-210773. Di sini saya akan membuatkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang penentuan besarnya persediaan. Dalam memperkirakan persediaan barang atau bahan mentah pada setiap bulannya di sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, disesuaikan dengan kebutuhan bulanannya. Apabila kebutuhan barang atau bahan mentah pada setiap bulannya sama, maka dapat dilakukan dengan cara unit kebutuhan barang dalam setahun dibagi dengan 12, yaitu jumlah bulan dalam setahun dikali dengan 1 unit. Namun apabila barang atau kebutuhan pada setiap bulannya tidak sama, maka dapat dilakukan dengan menggunakan rumus rata-rata bulan yang bergerak, yaitu misalnya kita akan menghitung kebutuhan pada bulan Februari, maka rumusnya yaitu kebutuhan pada bulan Januari ditambah dengan unit pada bulan Februari dan ditambah dengan unit pada bulan Maret dibagi dengan 3. Maksudnya di sini yaitu rata-ratanya akan didapatkan dari unit pada bulan sebelumnya ditambah dengan unit pada yang akan dihitung dan ditambah dengan unit setelahnya pada bulan setelahnya, lalu dibagi dengan 3. Selanjutnya, cara kedua yaitu ditentukan dengan maksimum dan minimum persediaan. Di sini untuk perusahaan yang sudah lama beroperasi atau sudah berpengalaman dalam memproduksi barang, maka akan lebih mudah untuk memperkirakan maksimum dan minimum persediaannya. Lalu akan lebih sukar dilakukan oleh perusahaan yang belum memiliki pengalaman dalam menjual barang tersebut dan belum ada
prediksi dari bulan-bulan sebelumnya. Lalu cara ketiga yaitu menghitung tingkat perputaran persediaan. Di sini dapat dilakukan dengan cara tingkat perputarannya itu dapat ditemukan dengan rencana penjualan per tahun dibagi dengan persediaan rata-rata. Nah, persediaan rata-rata ini dapat diketahui dari persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir lalu dibagi dengan 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anggaran produksi sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Anggaran produksi disusun berdasarkan pada anggaran yang telah disusun sebelumnya. Anggaran produksi berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengkoordinasian. Anggaran produksi mengkoordinasikan beberapa jumlah yang akan diproduksi berdasarkan keadaan finansial, keadaan permodalan, perkembangan produk, dan tingkat penjualan. Lalu untuk anggaran produksi digunakan sebagai alat pengawasan. Keperluan pengawasan terhadap tingkat produksi dan tingkat persediaan barang jadi baik harian maupun mingguan. Disusunlah laporan pelaksanaan atau performance report. Dalam performance report ini dilakukan perbandingan antara rencana dengan realisasinya, sehingga akan tampak apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan. Selanjutnya, kita akan mencoba mengerjakan contoh soal anggaran produksi. Soalnya adalah sesuai pada slide. Nah, di sini diketahui persediaan awal tahun yaitu 2000 unit dan persediaan akhir tahun adalah 1500 unit. Pada soal ini diminta untuk yang A, buatlah anggaran produksi dengan stabilitas produksi untuk tahun 2013. Lalu yang B, membuat anggaran produksi dengan stabilitas produksi secara bulanan untuk tahun 2013. Untuk penyelesaian soal A yaitu menjumlahkan penjualan selama 1 tahun yang didapat dari jumlah unit setiap bulan ditambahkan hasilnya yaitu 14.200 unit. Lalu ditambah dengan persediaan akhir tahun yaitu 1.500 unit. Hasilnya ketemu 15.700 unit. Ini adalah kebutuhan selama 1 tahun. Lalu hasil tersebut dikurangi dengan persediaan awal tahun yaitu 2.000 unit. Hasilnya yaitu 13.700 unit. Ini adalah jumlah yang harus diproduksi untuk tahun 2013. Lalu soal B akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Haq dengan NIM 2019-10778. Di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya. Anggaran produksi dengan stabilitas produk secara bulanan untuk tahun 2013. Pengalokasian tingkat produksi setiap bulan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah produk selama 1 tahun dengan total 13.700 unit dibagi selama 12 bulan menjadi total produksi per bulannya adalah 1.141,67 unit. Kelemahan cara ini sering ditemukan bilangan-bilangan tidak bulat sehingga sulit untuk dilaksanakan dengan tepat. Lalu yang kedua ada produksi selama 1 tahun. Jadi produksi selama 1 tahun tadi sebanyak 13.700 unit. Perhitungan cara di atas di rata-rata sehingga per bulan mendapatkan 1.141 unit, 67. Selanjutnya produksi selama 1 tahun sebanyak 13.700 unit. Perhitungan cara di atas produksi rata-rata per bulannya adalah 1.141,76 unit. Perhitungan bulat yang paling mendekati dan mudah dilaksanakan yaitu 1.100 unit. Apabila produksi per bulan 1.100 unit, maka kekurangan sebanyak 13.700 dikurangi 12.000 kali 100 atau sama dengan 500 unit dialokasikan ke bulan-bulan dengan tingkat penjualan tertinggi yaitu Januari dengan tingkat penjualan terbesar yakni sebesar 1.500 unit. Lalu ada Februari dengan tingkat penjualan sebesar 1.600 unit, Maret dengan tingkat penjualan sebesar 1.600 unit, April dengan tingkat penjualan sebesar 1.400 unit, Desember dengan tingkat penjualan 1.400 unit. Maka masing-masing 500 unit dibagi 5 dikali 1 unit sama dengan 100 unit, sehingga secara keseluruhan adalah 5 bulan masing-masing 6.000 unit, 7 bulan masing-masing 7.700 unit dijumlahkan menjadi 13.700 unit.
lalu bulan Januari rekap penjualan ada 1.500 unit, persediaan akhir 1.700 dengan jumlah 3.200, persediaan awal 2.000 unit dan tingkat produksi 1.200.